Dispara ahora. Hai gengs, welcome back to Sempuras. Nah kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul The Wait. Film ini mengangkat kisah seorang pria penjaga lahan perburuan yang hidupnya hancur karena sebuah peluru nyasar. So, without further ado, let the spoiler begin. Film ini diawali dengan percakapan seorang pria bernama Edalio dan seorang pemilik lahan perkebunan yang bernama Don Francisco. Dan di sini karakter Don Francisco masih disembunyikan. Edalio pindah dari kota ke desa pedalaman itu dan bekerja pada Don Francisco sebagai penjaga lahan perkebunan sekaligus penjaga lahan perburuan. Nah sebelum kita lanjut ke ceritanya, gue jelasin dikit profil si Edalio ini. Ia memiliki seorang istri yang bernama Marcia dan seorang anak yang bernama Floren yang masih berusia 11 tahun. By the way, Marcia yang asli tulen gadis kota, ia agak keberatan pindah ke desa tersebut. Tapi apalah daya, ia harus ikut suami. Dispara ahora. 3 tahun kemudian hidupnya Edalio masih gitu-gitu aja. Anaknya yang berumur 14 tahun mulai diajarkan berburu. Tapi istrinya udah setahun mereka saling diam. Bahkan ngasih jatah pun udah nggak mau lagi. Suatu hari Edalio pergi ke sebuah bar, ya ngopi-ngopi di sana. Dan tiba-tiba ia didatangi oleh si pengelola lahan perburuan yang bernama Don Carlos. Don Carlos ini memberitahukan kalau ia akan mengadakan acara berburu beberapa hari lagi. Dan slot tribun dari awalnya 10 akan ditambah menjadi 13. 13. Tienen que ser 13 puestos. He prometido 3 puestos más. Jadi gini gue jelasin. Lahan perkebunannya Don Francisco saking luasnya terdapat sebuah gurun yang biasa dijadikan tempat berburu. Dan Carlos menyewa lahan perburuan tersebut untuk beberapa tahun. Di lahan perburuan itu, Don Francisco membuat peraturan. Ia hanya diizinkan membuat 10 tribun atau spot tempat para pemburu bersembunyi atau berdiam diri. Dan tujuannya dibikin 10 spot untuk menghindari peluru nyasar, alias menghindari tembakan-tembakan yang tak sengaja antar sesama pemburu. Nah kita lanjut ke ceritanya. Mendengar Don Carlo berniat menambah tribun atau spot, tentu saja Edalio menolak karena ia tahu resikonya dan ditambah ia tak mau mengkhianati kepercayaan Don Francisco. Tapi Carlos tetap memaksa, bahkan ia telah menjual tiket-tiket perburuan tersebut. Voy atrás a por tomate. No tardo. Setelah itu Edalio kembali pulang ke rumah dan seperti kesibukannya sehari-hari, ia selalu memeriksa ladang tomatnya di belakang rumah. Dan sialnya tomat-tomat yang mulai berbuah habis diserang hama alias burung. Setelah itu Edalio kembali ke rumah dan saat ia makan sembari didampingi sang istri, Marcia akhirnya bicara kalau Carlo datang ke rumahnya dan membujuk agar Edalio mau membuka 13 tribun di ladang perburuan. Tentu saja Edalio menolak. Tapi tiba-tiba Marcia berkata kalau Edalio pecundang. Ia terlalu penakut, padahal kalau seandainya Edalio mau, mereka akan dapat duit tambahan dari si Don Carlos. Setelah istrinya berkata seperti itu, barulah Edalio mulai bimbang. Beberapa hari setelah itu, para pemburu akhirnya datang dan mereka semua menginap di sebuah gubuk. Saat acara makan-makan, Don Carlos langsung menyelipkan sebuah amplop pada Edalio. Apalah daya, Edalio akhirnya terpaksa pasrah merelakan Don Carlos membuat 13 tribun. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! Quédate sentado, ¿vale? No te salgas del puesto y no te levantes. Setelah itu perburuan pun dimulai dan Floren bertugas menjadi pendamping di tribun 12. Dan tugas Floren ini hanya memastikan orang-orang yang ia dampingi tak berlebihan dalam berburu. Maksimal seharga $2 yang gue nggak tahu berapa total ekornya. Yang pokoknya nggak boleh berlebihan lah. Lalu saat Floren bertugas, terdapat sebuah peluru nyasar ke arah mereka, sehingga para pemburu menyuruh Floren untuk melihat.
¡Tía! Mío, ¿de dónde vienen? ¿Dónde está el puesto? Saat Floren meneropong, seketika sebuah peluru langsung menyasar ke kepalanya. En la loma. Di sisi lain, saat Marcia tengah bahagia menerima amplop berisi uang, tiba-tiba sebuah mobil pemburu datang. Apalah daya, mereka berdua harus pasrah mendapati sang anak satu-satunya tewas. Edalio benar-benar sedih, tapi apalah daya, tak ada yang bisa ia salahkan karena semuanya murni karena peluru nyasar. Tapi tidak dengan Marcia. Ia hanya uring-uringan dan menangis di ranjangnya Floren. Sampai suatu ketika, Marcia mendadak menghilang tanpa kabar. Edalio langsung berkeliling mencari istrinya tersebut dibantu oleh Saulo dan para pekerja kebun yang lain. Dan sampai pada akhirnya Edalio mendapati istrinya tersebut telah mati bunuh diri. Setelah istrinya dikuburkan, Edalio mulai sibuk mabuk-mabukan. Dan saat ia tengah asik duduk-duduk di bar, ia mendengar kalau rombongan pemburu baru datang lagi. Dan mereka dipimpin oleh Don Carlos. Sehingga mulailah kepikiran oleh Edalio kalau anak dan istrinya mati karena pria tersebut. Lalu pada malam harinya, saat di perjalanan pulang setelah sempat terjatuh dari motor, Edalio melihat Don Carlos berhenti pipis di tengah jalan. Karena ia pipis di tengah jalan, tanpa banyak basa-basi, Edalio langsung mendatangi pria tersebut dan memukul kepalanya dengan batu. ¡Levante, hijo puta! Merasa Don Carlos telah tewas, Edalio langsung membawa mobil dan mayatnya pulang dengan niat menghilangkan jejak. Saat Edalio ke rumah mengambil peralatan, tiba-tiba Don Carlos menghilang. Ya, ternyata ia belum mati. Edalio langsung bergegas kembali ke rumah mengambil senjata, tapi sayang senapannya telah menghilang. Tiba-tiba saat ia berniat kembali ke mobil, mendadak Don Carlos telah menodongkan senjata ke arah dirinya. Saat tembakan dilepaskan, ternyata senjata tersebut kosong dan tanpa pikir panjang Edalio langsung memancung kepala pria tersebut. Setelah itu Edalio langsung menggali kuburan untuk Don Carlos. Di tengah proses pencangkulan itu, tak sengaja cangkulnya membentur pada sebuah kotak besi. Singkat cerita, setelah Don Carlos dibenamkan ke dalam tanah, Edalio langsung kembali pulang dan membawa kotak besi yang ia temukan tadi. Tapi sayang kotak tersebut terkunci. Di keesokan harinya, Edalio membuka kotak yang ia temukan semalam. Dan kotak tersebut berisi sebuah kepala kambing yang dibungkus dengan kain. Lalu terdapat juga sebuah benda yang terlihat aneh. Dan juga sebuah kotak yang berisi gigi dan rambut. Dari sini semuanya mulai terlihat aneh. Dan tanpa pikir panjang, Edalio langsung membakar semua isi kotak tersebut. Setelah Edalio membakar isi kotak berisi buhul tadi alias barang-barang santet, tiba-tiba si anjing yang bernama Yulia tak lagi ramah. Ia mulai memiliki insting untuk menyerang Edalio yang tak bukan dan tak lain adalah tuannya sendiri. Saat Edalio masih terheran-heran, tiba-tiba sebuah mobil datang dan yang datang adalah Saulo. Pria ini datang untuk menyampaikan sebuah surat dari Don Francisco kalau Edalio dipecat karena telah melanggar perjanjian mengenai tribun. Saat Saulo akan pergi, ia memberitahukan kalau Don Carlos menghilang dan saat ini para masyarakat dan polisi sedang mencari keberadaannya. Setelah mendengar informasi itu, pada malam harinya Edalio langsung menenggelamkan mobilnya Don Carlos ke dalam danau. Tapi mendadak sebuah tas mengapung ke permukaan. Ya, tasnya Don Carlos. Edalio langsung mengambil tas tersebut dan saat ia melihat isinya, ternyata hanya berisi lembaran-lembaran kertas. Karena Edalio ini tak bisa membaca dan hanya bisa menghitung, ia tak paham dengan isi surat-surat tersebut. Di keesokan harinya, Edalio mendapati anjingnya yang bernama Yulia menghilang. Saat ia berkeliling mencari, ternyata si Yulia tengah menyantap burung-burung yang berhasil terkena perangkapnya Edalio. Tiba-tiba, saat melihat Edalio berada di sana, Yulia langsung menyerang dan mengejar majikannya tersebut. Tapi untung saja Edalio masih berhasil menyelamatkan diri.
Setelah itu saat Edalio mencuci tangannya yang luka terkena kawat berduri, tak sengaja cincin kawinnya jatuh dan masuk ke dalam wastafel. Ia pun membongkar wastafel tersebut, tapi tiba-tiba seekor ular keluar dari pipa yang ia coba intip. Untungnya Edalio masih bisa menghindar lalu membunuh ular tersebut. Lalu, karena si cincin masih tak ketemu, satu-satunya solusi hanya dengan memeriksa tempat pembuangan akhir. Terlebih dahulu untuk menuju ke sana, Edalio harus mengeksekusi anjingnya yang bernama Yulia. Edalio akhirnya memeriksa tempat pembuangan akhir dan untungnya si cincin udah kelihatan. Tapi sayang lagi-lagi harus jatuh ke dalam tumpukan tai. Edalio memutuskan masuk dan mengobok-obok genangan air bercampur tai tersebut dan tak sengaja jaring yang ia pakai untuk mencari tersangkut pada sebuah gulungan kawat berisi kain. Edalio akhirnya membongkar gulungan kawat tersebut dan ternyata isinya sebuah hati babi hutan dan juga pakaian dirinya beserta pakaian anak dan istrinya. Setelah menemukan itu semua, barulah Edalio sadar kalau ia sekeluarga dengan sengaja dijadikan tumbal. Setelah itu Edalio langsung menemui Saulo dan menceritakan semua yang ia temukan. Tapi Saulo hanya merespon dengan berkata mungkin saja semuanya dilakukan oleh Marcia dengan tujuan menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Sehingga Edalio agak sedikit tenang dan mulai tak memperdulikan semua alat-alat santet yang ia temukan. Setelah itu pada malam hari saat Edalio makan, tak sengaja ia terkunyah tulang. Padahal pada saat itu ia hanya makan bubur. Saat ia memeriksa makanannya tersebut, ternyata terdapat sepotong daging dan sepotong kaki berada di dalam panci yang ia gunakan untuk memasak. Tentu saja Edalio benar-benar kaget dan langsung muntah-muntah. Tiba-tiba Edalio mengerang kesakitan. Taring-taring mulai tumbuh dari mulutnya. Dan seketika Edalio berubah jadi siluman babi. Dan ternyata itu semua hanyalah mimpi. Setelah itu karena dihantui perasaan bersalah dan selalu diteror mimpi-mimpi aneh, Edalio akhirnya kepikiran untuk bunuh diri. Tapi tiba-tiba saat ia nyaris saja menembak kepalanya sendiri, ia melihat sebuah kertas bergoyang-goyang. Dan kertas tersebut adalah surat yang dikirimkan oleh Don Francisco sebelumnya. Edalio sadar kalau ada yang aneh. Ia melihat surat tersebut terdapat tanda tangannya Don Francisco. Dan di kertas yang ia temukan dalam tasnya Don Carlo juga terdapat tanda tangannya Don Francisco. Walaupun ia tak bisa membaca, Edalio masih mengerti dengan angka-angka. Dan di sana tertulis angka 13, yang artinya selama ini Don Francisco tahu dan setuju mengenai penambahan tribun yang dilakukan oleh Don Carlos. Di keesokan harinya, Edalio mendatangi rumahnya Don Francisco. Karena tak ada yang membukakan pintu, ia pun nekat menerobos masuk ke dalam. Di sana Edalio menemukan foto-foto terbajang dan salah satunya adalah foto ia dan keluarganya. Tapi di sana juga ada foto-foto keluarga lain. Dan di setiap foto tertulis tahun pengambilan gambarnya dan di setiap 3 tahun foto tersebut berbeda-beda. Alias sekali 3 tahun pasti penjaga perkebunan itu berganti. Lalu Edalio melihat sebuah foto yang terdapat anak seorang cacat. Sebuah foto yang terdapat anak seorang cacat, seorang anak cacat alias pakai kaki palsu. Dan tali pengikat kaki palsu tersebut sama persis dengan benda yang ia temukan dalam kotak besi. Yang artinya anak tersebut beserta keluarganya juga jadi korban selama menjaga perkebunannya Don Francisco. Di sisi lain saat Edalio pergi, tiba-tiba Saulo mendatangi rumahnya dan di sana ia melihat baju-baju yang ditemukan oleh Edalio terpajang di depan rumah tersebut. Lalu saat malam hari datang ketika Edalio pulang, ia mendapati bajunya yang ia susun berjejer bersama baju anak dan istrinya telah menghilang dan pastinya diambil oleh Saulo. Fuiste tú, padre.
Setelah itu tepat pada hari Minggu di hari terakhirnya bekerja, Edalio mendatangi bar tempat ia disuruh menjemput gaji terakhirnya. Dan tak lupa Edalio juga membawa senjata. Akhirnya Edalio bertemu dengan Don Francisco. Dan tanpa banyak basa-basi, Edalio langsung membahas penambahan tribun yang disetujui oleh si Don Francisco. Ya secara tak langsung, aduh kenapa lah dia melolong sekarang nih. Ya secara tak langsung Don Francisco juga bertanggung jawab atas kematian Marcia dan Floren. Ninguno antes lo hizo. Don Francisco dengan santai menanggapi tuduhan yang dilontarkan oleh Edalio. Ia pun berkata kalau ia hanya menguji kepercayaannya pada Edalio. Edalio diamanahkan dan dipercayai hanya diizinkan untuk membuka 10 tribun. Tapi ia nekat menerima uang amplop dari Don Carlos dan membuka 13 tribun. Yang artinya penyebab kematian anak dan istrinya adalah karena ulah Edalio sendiri. Francisco juga berkata jika seandainya Edalio tak mengizinkan Don Carlos membuka 13 tribun, mungkin saja anak dan istrinya masih tetap hidup. Lalu, Edalio melanjutkan membahas mengenai foto-foto penjaga kebun sebelum dirinya datang. Dan dengan santai, Francisco berkata, lebih baik orang lain yang dikorbankan daripada penduduk setempat. Yang artinya, tanah dan perkebunan itu memang tanah terkutuk yang selalu minta tumbal dan darah. Makanya sekali 3 tahun penjaganya tak ada yang bertahan. Mendengar dirinya sekeluarga memang dijadikan tumbal, Edalio langsung menghunuskan senapannya ke arah Don Francisco. Tapi mendadak Edalio merintih kesakitan dan tiba-tiba jarinya patah. Ternyata di belakang, Salio tengah melipat baju Edalio yang menghilang tadi. Semakin baju tersebut dilipat, semakin patah setiap anggota tubuhnya Edalio. Lalu, karena tak bisa berbuat apa-apa lagi, Edalio akhirnya memilih mundur dan berjalan ngesot meninggalkan tempat tersebut. Dan tepat saat Salio melakukan lipatan terakhir, Edalio pun akhirnya tewas di tempat. Dan inilah yang namanya ilmu santet, pisau bermata angin. Oke geng, sekian sedikit spoiler film The Wait. Gimana, keren gak filmnya? Walaupun agak gaji, tapi film aslinya keren kok. Nah kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.